Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita semuanya. Pagi hari ini seperti biasa kita menemani pemirsa untuk mengupdate informasi seputar Palembang dan sekitarnya. Tentunya di program Halo Palembang berewang bersamaku Rian Gumai. Dan juga Coach Amal. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan memberikan informasi terkait tema kita hari ini, Cik Rian, ialah kontribusi Reksasek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Dan juga sudah hadir bersama kita hari ini narasumber langsung Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Bapak Wahyu Yulianto SSI SST MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Selamat baik, Alhamdulillah Mas Rian. Terima kasih sudah diundang ke PAL TV. Wah, luar biasa ya. Kita kedatangan narasumber betul. Pagi hari ini. Informasinya ini baru kurang lebih 1 minggu ini. Iya, baru 1 minggu. Iya, sebenarnya sejak 2 Mei kemarin saya hadir di sini. Luar biasa ini, langsung bekerja dan bekerja begitu ya, termasuk hari Sabtu nih ya. Jadi mungkin Pak Wahyu bisa disampaikan nih apa sih sebenarnya tupoksi daripada Badan Pusat Statistik ini sendiri sampai dengan tingkat bawahnya seperti apa? Oke, terima kasih para pemirsa dimanapun berada di Sumatera Selatan. Terkait dengan tupoksi dari BPS, sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97, bahwasanya BPS menyelenggarakan kegiatan statistik. Ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan statistik sektoral, statistik khusus, dan kemudian statistik dasar. Yang menjadi tugas pokok BPS adalah kegiatan statistik dasar yang tentunya bersifat makro dan diperlukan oleh lintas kementerian. Mungkin Mas Rian dan Mbak Amal pernah dengar namanya sensus penduduk, kemudian sensus ekonomi, kemudian sensus pertanian. Itu adalah pekerjaan utama kegiatan BPS. Itu dilaksanakan masing-masing sensus itu 10 tahun sekali. Kalau sensus penduduk berakhiran 0. Kalau sensus pertanian berakhiran 3. Kalau sensus ekonomi itu berakhiran 6. Jadi setelah sensus penduduk, persiapan lagi ya menanti sensus pertanian. Nah, tahun ini 2023 sensus pertanian, kemudian setelah itu 2004 masih berlanjut ya untuk sampelnya. Nanti persiapan lagi untuk sensus ekonomi. Sekali lagi memang terus bergulir kegiatan BPS terkait dengan kegiatan sensus. Namun juga demikian ada yang namanya kegiatan-kegiatan kecil skupnya, survei ya. Survei untuk kebutuhan indikator-indikator strategis yang mungkin pernah mendengar yang namanya angka kemiskinan, kemudian angka pengangguran, itu juga outputnya dari hasil kegiatan BPS yaitu survei Susenas dan juga Sakernas. Nah kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan statistik sektoral, ya ini yang perlu dipahami. Sebenarnya tidak semua data itu ada di BPS. Karena setiap kementerian juga wajib menyelenggarakan kegiatan statistik untuk kebutuhan sektoralnya. Misalkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, kemudian Kementerian Pendidikan, ya mereka kan tentunya punya tanggung jawab, dan jadi mereka harus mempunyai data-data sendiri terkait dengan data-data yang dibutuhkan oleh kementeriannya gitu. Kemudian yang terakhir statistik khusus, yaitu statistik yang memang penyelenggaraan oleh bisa individu untuk kepentingan pribadi, research gitu. Dan harapannya untuk menyatukan 3 ini, ada yang namanya Perpres nomor 19 tahun 2019, yaitu terkait dengan satu data Indonesia. Yaitu harapannya bahwasanya itu tadi semua data menjadi satu informasi yang bisa digunapakekan gitu. Jadi nanti antar lintas kementerian itu bisa saling menggunapakekan dengan metodologi yang clear. Karena harapannya statistik itu dibangun dengan metodologi yang sama gitu. Jadi bisa perbandingannya itu bisa istilahnya apple to apple. Ya, bisa antar waktu ya, kemudian juga bisa membandingkan antar objek gitu kan. Dan alhamdulillah BPS itu memang harus berstandar internasional karena kita juga dinaungi oleh statistik internasional, makanya metodologinya itu harus seragam sesuai dengan internasional. Kemudian di regional, jadi sama. Statistik BPS yang diterbitkan dari Sabang sampai Merauke itu metodologinya sama, ya, nggak boleh beda, ya, karena untuk keterbandingan secara nasional.
Makanya sekali lagi BPS itu sendiri institusinya adalah institusi yang vertikal, independen, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Akan tetapi memang di level provinsi, kemudian kabupaten kota kita tetap bersinergi ya dengan pemerintah daerah, karena biar bagaimanapun kita berada di wilayah mereka dan kita mensupport mereka terkait dengan bagaimana situasi data-data indikator yang ada di masing-masing wilayah itu. Ini langsung ex officio ya? Langsung keputusan dari pusat. Jadi penunjukan kami pun oleh Kepala BPS RI. Jadi memang kita tidak dilantik ataupun tidak ditunjuk oleh gubernur atau bupati wali kota. Jadi kita memang penugasannya langsung dari pimpinan tertinggi Kepala BPS RI. Gitu. Itulah kenapa statistik yang nggak boleh sebenarnya, bukan nggak boleh, tapi tidak disarankan karena memang nanti independensinya. Kan nggak boleh nanti kalau sesuai dengan keinginan, misalkan di satu wilayah gitu bupatinya mengintervensi, itu kan nggak boleh gitu. Karena data itu harusnya mencerminkan fakta lapangan sesuai dengan potret yang sebenarnya. Dari data itulah kita ada satu potret bagaimana capaian ya, kesejahteraan lah, kemiskinannya lah, penganggurannya lah, pertumbuhan ekonominya, atau bagaimana tingkat inflasinya, sehingga memberikan satu gambaran nanti langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ataupun menurunkan satu indikator yang ingin dicapai. Ini pastinya dari Reksosek dari Sumatera Selatan ini Pak, gimana? Nah, untuk data terkait dengan kegiatan Reksosek, perlu sampaikan bahwasanya Reksosek itu merupakan kegiatan instruksi dari Presiden. Jadi statistik dasar yang harus kita lakukan sebenarnya utamanya adalah 3 kegiatan itu, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Akan tetapi karena kebutuhannya juga lintas kementerian bersifat makro dan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, BPS diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang namanya kegiatan Reksosek. Nah, Reksosek adalah kepanjangannya dari Registrasi Sosial Ekonomi, di mana Reksosek ini mendata seluruh penduduk, sifatnya sensus, tidak boleh ada satu penduduk pun yang terlewat di Indonesia. Itu terkait dengan profil penduduknya, kondisi sosial ekonominya, kemudian juga tingkat kesejahteraannya, ya, yang berbasis nomor induk kependudukan. Dari data-data itu akan mendapatkan gambaran nanti bagaimana status dari penduduk atau keluarga nanti akan diperingkatkan dari yang kelas bawah sampai yang kelas atas. Dan salah satunya adalah untuk reformasi terkait dengan perlindungan sosial, ya, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti yang teridentifikasi yang kelas bawah, ya maaf saya sebutkan untuk yang sangat miskin, kemudian itu untuk intervensi perlindungan sosial, tapi juga untuk yang lainnya kelas menengah ke atasnya untuk pemberdayaan masyarakat, karena mereka juga tentunya butuh supporting kan dalam rangka mereka memberdayakan potensinya, ekonominya, ya. Jadi intervensi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Itu jadi memang data yang sangat komplit ya Reksosek ini, dan tentunya untuk menjawab selama ini mungkin Mas Rian, kemudian Mbak Amal dan para pemirsa pernah mendengar terkait dengan bagaimana program bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah. Yaitu sebenarnya berawal dari itu ya. Selama ini memang dibutuhkan satu upgrade ya, update data, karena memang dinamika penduduk miskin itu kan sangat dinamis. Ya, jangankan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, setiap jam pun bisa saja orang dari kaya jatuh miskin, bahkan mungkin yang dapat rezeki nomplok jadi miskin jadi kaya gitu. Kan tetapi ya sekali lagi untuk memperbaiki data itu ya, sehingga nantinya akan mendapatkan satu data yang komplit yang bisa digunakan pakai KAM, kemudian yang satu sama metodologinya, sehingga nanti kedepannya harapannya ya Pak Presiden kan pernah menyanangkan terkait dengan reformasi terkait dengan data perlindungan sosial. Ya selama ini maaf banyak
mungkin pernah mendengar ya, anggaran yang begitu besar digelontorkan oleh pemerintah hingga ratusan triliun gitu. Nah, di kementerian ini ada, kemudian baik dari sisi programnya maupun ketersediaan datanya, ini juga punya, ini ada program-program, sehingga mungkin tumpang tindih, tidak efisien, sehingga harapannya data Rexosek ini kedepannya menjawab terkait dengan permasalahan itu, ketepatan sasaran dan juga ketepatan program oleh pemerintah. Sederhananya nih Pak, bagi masyarakat yang merasakan manfaat terhadap pendataan dari statistik ini seperti apa nih? Kan ada yang ya mau diberikan data, ada yang juga bahkan khawatir karena meragukan kehadiran BPS, takut nanti ini kena pajak nih, jangan begitu kan. Cek di perbankan, BI cek ini gimana nih Pak? Ya, jadi begini, memang sih dalam setiap kegiatan BPS ada berbagai macam outputnya ya. Ada terkait dengan sosial itu seperti profil, misalkan tingkat pendidikan, umur, status perkawinan, jumlah anak yang sudah dilahirkan dan sebagainya. Kemudian bagaimana ekonomi juga. Ekonomi itu kan luas dalam artian ketika kita melakukan survei itu ada yang survei itu berbasis rumah tangga, ada berbasis perusahaan. Nah, untuk usaha mereka. Sekali lagi BPS terlepas dari kepentingan pajak. Ini pure murni data Bapak Ibu dirahasiakan ya. Bahkan sekarang itu sudah mulai aware dengan sistem ya. Artinya apa, mereka langsung input di di aplikasi ya, sehingga itu data sudah langsung terhubung dengan pusat data nasional, sudah langsung terekam, nggak ada lagi harapannya kerahasiaannya tetap terjaga gitu. Kalau dulu kan mungkin masih manual kan, ya mungkin ketinggalan lah di mana. Ya, kita tetap menjaga kerahasiaan setiap individu. Jadi memang baik itu data-data yang individu maupun ketika kita melakukan survei ke perusahaan itu juga kita, karena perusahaan juga takut ya, ya kita sudah serahkan misalkan total output saya nanti diincar pajak lagi. Nah, itu kadang keresahan seperti itu. Tapi saya jamin data-data yang sudah Bapak Ibu berikan, pimpinan-pimpinan perusahaan berikan, itu kerahasiaannya tetap kami jaga dan harapannya memberikan satu jawaban yang benar gitu. Karena kalau jawaban yang benar ya maaf, ya sampah jadinya. Ketika kita di lapangan mendapatkan sampah, otomatis ketika olah ya output keluarannya jadi sampah gitu. Ya jujur kalau dari kita semua saling melakukan evaluasi. Dari sisi BPS sendiri juga kita melakukan satu evaluasi terkait dengan bagaimana proses pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan SOP. Itu tadi makanya kita latih dulu ya. Kemudian kita berikan satu pemahaman, komitmen, keseragaman, konsep dan definisi, kemudian juga aturan pelaksanaannya, kemana harus mendata, kemana harus melakukan koordinasi, apa yang harus dilakukan gitu. Sehingga tentunya insya Allah kalau dari BPS itu sendiri sudah komitmen lah. Tinggal bagaimana ketika kita, ya maaf nih bahasanya, kita sudah disenjatai lengkap, sudah mau perang gitu, ternyata responden kita jawabannya nggak pas, nggak tepat. Harusnya punya harta misalkan 2 juta, misalkan dibilangnya cuma 1 juta, ya 10 apalagi ya memang sih kadang masyarakat sering ya bahwa ketika kecenderungangannya itu ketika ditanya pendapatan, Mbak pendapatannya berapa sih 1 bulan gitu kan, malu-malu ya maaf lah ininya, tapi giliran Mbak Amal misalkan pengeluarannya apa saja sih 1 bulan? Oh saya beli ini, beli itu ya. Sudah mulai menunjukkan. Ya, nah, habis lah ya, pokoknya. Habis dihitung-hitung loh. Kok lebih besar ya? Ya harusnya kan pendapatan pengeluaran yang mereka lakukan inline dengan pendapatannya. Walaupun pendapatan mungkin ada pendapatan yang dari pure gaji, ya otomatis tentunya ya dari manapun lah. Mau itu dari subsidi maupun dari pemberian orang lain maupun dari pinjaman itu tetap harusnya dilaporkan ya, Pak. Jadi memang pendekatan itu secara statistik juga dihitung. Nah, dari BPS sendiri Pak, bagaimana memastikan keakuratan dari? Ya tentunya kita berjenjang ya setiap petugas. Kalau kita setiap kegiatan kita itu ada
petugas lapangan, kemudian juga ada pengawasnya, ada ketua kortimnya, ketua atau koseka. Jadi misalkan satu petugas itu mendata di 3 SLS. SLS dalam artian adalah satuan lingkungan setempat, biasanya misalkan RT basisnya. Gitu. RT kan, kalau RT rata-rata kurang lebih sekitar 60 KK ya. Misalkan satu petugas bekerja di 3 RT, berarti 180 KK. Ada pengawasnya, Mbak. Jadi pengawasnya itu nanti cek betul apakah memang, dan kita memang sudah melakukan satu geotagging ya. Jadi pergerakan dari petugas, kemudian responden juga diinput berdasarkan geotagging, teridentifikasi, titik koordinatnya, nggak bisa main-main, bahwa petugas itu datang begitu ya. Nah, jadi memang dilakukan secara berjenjang dari BPS. Nah, kalau tadi saya tangkap artinya untuk menjamin data responden bahwa BPS ini menjamin akan kerahasiaan data, begitu ya. Nah, ini perlu dipahami untuk masyarakat, dan masih ada lebih lanjut ini Cik Amal bersama kita dengan pemirsa. lanjutkan kembali Pak, ini kita mau iklan sebentar, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, masih bersama kami di Halo Palembang dan masih barengan dengan aku Cik Amal. Dan aku Rian Gumai bersama dengan narasumber kita Bapak Muhammad Wahyu Yulianto selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Bapak, untuk menjamin akurasi data nih yang sampai menyentuh elemen bawah, menghindari double nick gitu kan, pendataan yang nanti tidak tepat sasaran dalam semua bidang, ini seperti apa dari BPS? Iya, sebelum melakukan kegiatan survei, salah satu yang kita lakukan adalah kita merekrut petugas dulu. Ya, petugas itu kemudian kita latih dan kita lakukan komitmen bahwasanya kegiatan ini bersifat rahasia, apapun fakta di lapangan itu adalah outputnya hanya untuk BPS yang kemudian kita olah dan tidak disebarluaskan. Kemudian dalam proses pelaksanaan lapangannya itu ada berjenjang. Yang pertama adalah petugas lapangan itu sendiri yang terdiri dari petugas lapangan, kemudian ada pengawas. Kemudian dari pengawas itu biasanya membawahi 3 sampai 6 orang pendata lapangan. Kemudian nanti di tingkat atasnya ada yang namanya korwil atau koseka, itu di lingkup kecamatan. Nah, harapannya dengan berjenjang seperti ini, pengawalan terhadap keakuratan data, kerahasiaan data itu akan terjamin, Mas, seperti itu. Dan sekarang juga sudah dilakukan proses-proses pelaksanaan kegiatan itu dengan media aplikasi. Jadi dengan media aplikasi, ya, teman-teman di lapangan ketika sudah melakukan wawancara, menginput data, sudah langsung terkoneksi dengan pusat data kita, ya, center kita, kemudian sudah dikunci. Ya, artinya apa? Kalau memang sudah clear sesuai dengan lapangan, ya, sesuai dengan juga tadi pengawasnya sudah diidentifikasi, diverifikasi, sudah terkirim, gitu. Nah, sudah dikunci, nggak bisa dibuka-buka lagi. Nah, selama ini kan mungkin masih ada, ya, sekarang pun masih ada sebenarnya yang berbasis PEPI, artinya menggunakan paper, ya. Nah, itu kadang kan mungkin ceroboh teman-teman, ya, sekali lagi itu untuk menghindari data itu menyebar kemana-mana. Takutnya data, karena setiap individu, setiap data perusahaan kita jamin kerahasiaannya. Dan kita tidak pernah mengekspos data berdasarkan data individu. Kita itu adalah datanya data agregat. Nah, misalkan dalam satu kumpulan kondisi warga di satu tempat gitu, misalkan tingkat penganggurannya, kita tidak menunjuk oh ini menganggur, ini enggak, tapi berdasarkan agregasi tingkat pengangguran di satu wilayah, satu region gitu. Tidak perseorangan ya Pak? Ya, jadi selama ini sih data kerahasiaannya tetap terjaga gitu. Dan kemudian juga terverifikasi tadi, Mas Rian. Kita kan sebelum ke lapangan juga berkoordinasi, ya, dengan aparat setempat, ya, dengan RT, RW, kita mohon ini juga. Nah, kemudian ketika sebelum bertugas kita juga diberikan prelis, ya, prelis identifikasi warga-warga di setempat gitu.
Ya, kita tanyakan kepada Pak RT, Pak RT ini ada nggak? Ini ada, oh ada yang mungkin yang sudah meninggal, ada yang sudah tidak tinggalnya. Ya biasanya konsep penduduk itu adalah yang selama kesehariannya itu melakukan aktivitas di situ, ya kurang lebih selama 1 tahun lah jangka waktunya, atau kurang dari 1 tahun tapi berencana menetap. Jadi orang yang sudah 1 tahun kemana-kemana, ya harusnya itu bukan, kalau konsepnya penduduk untuk BPS, itu udah nggak kita data lagi. Jadi kita ini konsepnya de facto, ya de facto dan de jure ya. De jurenya, ya ini yang sudah kadang ini. Kalau de jure kan kadang sesuai dengan yang tertera di KK kan, KTP. Orangnya sudah nggak tahu aktivitas di mana, anggapannya. Nah itu biasanya untuk kepentingan data de jure itu untuk kepentingan tadi, untuk Dukcapil dan sebagainya, untuk KPU, untuk pemilih. Tapi dalam kegiatan BPS adalah secara de facto keseharian, karena ketika kita menentukan program, harusnya kan program itu kebermanfaatannya ya orang yang memang selama ini tinggal di situ. Ketersediaan misalkan sekolah, ketersediaan dari rumah sakit, puskesmas, ya sarana prasarana lainnya, ya merefer ke jumlah penduduk yang memang kesehariannya di situ gitu ya. Basisnya ya. Basisnya kalau dia tidak menetap, misalnya 1 tahun, 2 tahun, ya. Pindah, kontrak pindah, itu nggak masuk dalam pendataan. Ya tidak, kalau dia misalkan tinggal di situ sudah 1 tahun, tapi kalau belum 1 tahun, ya tapi memang kalau berencana tinggal di situ, tetap ya masuk sebagai penduduk gitu. Tadi misalkan kan di kakaknya misalkan ada 5 anggota, ternyata pas ditanya, Bu, ini yang ini, misalkan nama si A, ini keberadaannya di mana nih? Oh nggak di sini lagi, sudah di Jakarta. Sejak kapan Bu? Sudah mau 1 tahun lah, atau mungkin 6 bulan dan memang sudah berencana oh berarti udah bukan penduduk situ gitu, udah nggak tercatat. Kita coret lah. Kalau versinya untuk kegiatan BPS ya. Tapi kalau untuk Dukcapil kan masih merefer ke kakak tadi ya. Masih tetap anggapannya hubungan dengan keluarga lah. Iya, masih ada hubungan. Nah, makanya itu mengklopkan antara de facto dan de jure ini yang perlu effort gitu. Dan juga mengingat mensurvei seluruh lapisan masyarakat, berarti banyak juga Pak petugas yang dikontrak ya Pak ya? Iya. Berapa banyak Pak kira-kira petugas? Untuk kegiatan Reksosek ini kurang lebih 12.000 ya yang akan menyasar di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan yang akan menyasar kurang lebih sekitar 8,7 juta penduduk Sumatera Selatan ya. Tapi memang basisnya adalah keluarga. Makanya pada awalnya ini sebenarnya kegiatan Reksosek ini sebuah rangkaian ya yang dilaksanakan di akhir tahun 2022 kemarin, tepatnya di Oktober hingga November. Ya kita mendapatkan prelis awal nih, kita juga kerjasama dengan Dukcapil Mas dalam kesanian. Nah dari Dukcapil itu kita mendapatkan jumlah penduduk, kemudian sesuai dengan identitas kakaknya, kemudian nanti para petugas itu ke lapangan ketemu dengan Pak RT. Pak RT ya di awal pelaksanaannya itu identifikasi dulu Pak. Dari misalkan dalam satu RT itu ada 60 kakak, kan pastinya harapannya hafal ya. Ketua RT itulah harusnya seorang RT itu hafal betul mobilitas ataupun keluar masuknya anggota warganya gitu. Ya alhamdulillah kalau di Sumsel sih banyak, tapi ya kadang di beberapa wilayah sana itu tidak hafal gitu. Mungkin tidak peduli lah gitu ya. Harusnya kan apalagi di perkotaan mungkin ya. Tapi sejauh ini sih dari 60-80 warga yang ada di Bapak ini, di RT Bapak, diidentifikasi satu-satu. Oh ini masih ada, oh ya ini ada, oh ini saya nggak tahu ini. Tapi nggak tahu. Nah kemudian dari RT itu petugas mengelilingi dan mendata, oh ini Pak RT, Pak ini ya, oh ya ada, terus kita data nih, apakah anggota keluarganya sesuai, apakah ada yang memang sudah pindah, ada yang masih meninggal dan sebagainya gitu. Kemudian kita data per individu itu terkait dengan profilnya tadi, umurnya, nomor NIK-nya dan sebagainya. Nah, nanti bisa diidentifikasi juga, wah ternyata ada yang juga belum punya NIK nih. Nah, itu juga menjadi satu bahan informasi.
kemudian sekolahnya, bekerja atau tidak, nanti kita lihat kondisi rumahnya itu apa semua yang dimiliki asetnya, yang itu salah satunya menentukan kriteria nanti kemiskinan yang ada. Nah kemudian untuk warga itu sebagai bukti kita akan foto Mas, kita foto supaya nanti ke depan menjadi satu informasi, oh ini kondisi rumahnya ini seperti ini. Nah kemudian kita geotagging rumah bangunannya, jadi harapannya tidak terlewat ini. Oh di geotagging rumah ini, nanti saya cek coba Mbak Amal sama Mas Yulian ini cari nanti sesuai dengan ini bangunannya di mana, ya, kita tahu sebenarnya ini nggak boleh keluar gitu kan. Tapi ini kalau orang BPS kan untuk pengolahan gitu kan kita validasi adalah juga ya. Yang kami maksudkan adalah semua identitas penduduk bangunan sudah identifikasi gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah kita dapatkan informasi nanti di tahun 2023 ini karena keterbatasan anggaran kan pemerintah ya untuk lanjutannya dilaksanakan di tahun 2023. Ketika kita sudah olah semua kemarin, nah yang sangat krusial adalah di bulan Mei ini yang sejak tanggal 2 hingga 21 Mei nanti dilaksanakan di desa-desa kelurahan, yaitu Forum Konsultasi Publik FKP hasil Reksosek yang ya setelah kita mengidentifikasi, mengklasifikasikan golongan penduduk tadi, keluarga tadi berdasarkan status sangat miskinkah, rentan miskinkah atau tidak miskin menjadi 4 kelompok. Nah itu nanti lapangan sekarang ini sementara didiskusikan dengan kepala desa, ketua RT setempat, kemudian juga kita juga, maaf belum saya sampaikan tadi ya, mendapat dukungan karena ini bukan kerja BPS sendiri, di level pusat pun Kementerian Keuangan support dari anggaran, dari DPR ya support terkait dengan kebijakan, terus kemudian untuk kementeriannya adalah Bappenas, nah kemudian Kementerian Desa Kominfo ya, Kementerian Desa Kominfo, ada beberapa kementerian dan memang kami juga pada saat menerima penugasan itu maaf Bapak Presiden, maaf bahasanya bahwasanya kami nggak mau nih berjalan sendiri karena ngurusi orang miskin ini berat dan tanggung jawabnya jangan sampai nanti kita dikomplain sana sini. Ya, kita kan sesuai fakta, metodologi dan sebagainya, tapi kita juga perlu supporting nih, dukungan apa. Nah, sehingga TNI Polri ya semua akhirnya sekarang ini di level desa dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh yang sudah teridentifikasi ya. Maaf, tadi yang kelas bawah, Pak, ini loh Pak, orang-orang miskin, yang sangat miskin di lingkungan desa Bapak, ya, sesuai dengan informasi juga dari LTD, kita diskusikan di situ. Ya, itu tadi ya, memang sih akhirnya debatable Mas, begini, tapi kita coba, ya, yang namanya satu ukuran kemiskinan, kita nggak boleh kita biarkan begitu saja. Kadang kalau kita bisa bicara kemiskinan relatif, kan sesuai dengan perspektif kita. Kemiskinan itu saya punya mobil, Mbak Amal enggak, relatif ini ya, Pak, enggak. Dikiranya kalau bicara relatif, oh saya miskin dong, karena nggak punya padahal mobil, ya kita harus ada satu ukuran, ada variabel. Makanya BPS ya sesuai dengan metodologi ada namanya proximitas, ya maaf saya ini agak teknis sedikit. Ada satu ukuran 15 karakteristik indikator. Misalkan tadi luas bangunannya, kalau berdasarkan PU itu ya rata-rata luas bangunan harusnya 8 meter persegi, itu patokan untuk, ya maaf Mbak, kalau di desa-desa itu kan bayangkan kita ya isi 10 misalkan 5 orang, ternyata kalau dirata-ratakan 8 meter persegi itu seberapa Mbak rata-rata ini kita. Kemudian bagaimana kondisi rumahnya, asetnya dan sebagainya. Ya nanti kita diskusikan Pak, sesuai dengan pemeringkatan, ini loh warga Bapak ini nih. Ya mungkin memang Pak RT kadang, nah saya sampaikan di sini sekali lagi, tidak boleh kita memaksa ya. Saya minta kesadaran teman-teman di daerah, terutama aparat, ya kita mari diskusikan bersama, ya karena
kemiskinan itu jangan dipandang sesuatu yang relatif gitu, tapi ada satu ukuran. Dan BPS sudah menentukan satu ukurannya, satu variabelnya, dan berdasarkan foto identitas bangunan dan sebagainya, itu yang harus jadi, ya mungkin dinamikanya di lapangan pasti ada beda-beda sedikit ya. Nanti makanya didiskusikan Pak, jangan kecenderungannya orang mau memasukkan, oh karena saya nggak enak sama keluarga sama ini, dimasukkan semua. Ya nggak boleh begitu. Lagi kalau di daerah ini misalnya rumahnya kecil Pak ya, cuman tanahnya luas begitu Pak. Nah itu Pak. itu nanti aset nanti Ada nih. asetnya. Kepemilikan. Makanya tidak dilihat dari satu sisi saja, akan tetapi dari ada kurang lebih sekitar 15 penggunaan sanitasinya, misalkan pembuangan tinjanya, penggunaan air minumnya, itu juga menjadi satu kesatuan. Variabel tadi Banyak. masuk tidak dalam kategori miskin, tidak miskin tadi begitu ya. Jadi sebenarnya banyak juga tantangan BPS di lapangan begitu. Nah, itu. Apa saja, tapi nanti Pak soal yang tingkat satu ini. Kami bakal balik lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo, Halo Palembang. Masih bersama kami pemirsa di Halo Palembang, dan juga kita masih bersama narasumber kita Bapak Wahyu dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Juga masih terkait tema kita CRN hari Resosek akan meningkatkan pertumbuhan pastinya ekonomi sosial yang ada di Sumatera Selatan. Khusus bidang pendataan begitu Pak ya, dari porsi BPS sendiri. Ini apa sih Pak sebenarnya tantangan di lapangan yang kemudian menjadi evaluasi? Nah, ini dari pihak BPS-nya seperti apa nih Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya saat ini adalah poin krusial ya. Bagaimana data Reksosek ini yang sudah kita lakukan pendataan di tahun 2022 lalu, itu kita lakukan forum konsultasi publik ya di daerah. Dan forum konsultasi publik itu kita menggandeng berbagai macam pihak keterlibatan supaya betul-betul kita dapat mendapatkan satu informasi real. Sebenarnya orang-orang yang berklasifikasi, berkategori sangat miskin dan miskin itu siapa saja di level desa ya sampai ke tingkat RT-nya. Nah sekarang teman-teman ini sedang berjalan nih proses FKP ini, dihadiri oleh kepala desa, kemudian masing-masing ketua RT, kemudian kita dari BPS ada yang namanya asisten fasilitator yang akan memandu jalannya itu. Dan tentunya nanti akan terinformasikan berdasarkan data yang kemarin itu. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga alhamdulillah dukungan dari TNI Polri, ada Babinsa, Babin Kamtipnas. Kita menyepakati, memusyawarahkan ya. Nah harapannya sekali lagi jangan ada intervensi ya sesuai dengan fakta lapangan yang ada, sesuai dengan kategori. Kita tidak boleh berinisiasi perspektif kita masing-masing gitu. Kita harus menggunakan basis data yang ada gitu, sesuai dengan ada 15 kategori indikator yang mencirikan orang miskin ini. Yaitu ini adalah data yang akan digunakan dalam rangka untuk perbaikan perlindungan sosial ya. Kemudian juga bukan hanya itu, akan tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi mengklasifikasikan itu harus tepat ya, agar nanti orang yang benar-benar yang mendapatkan bantuan ya memang itu sesuai dengan fakta lapangan. Jangan sampai orang yang berstatus kaya ternyata ataupun kebalikannya gitu, yang miskin malah tidak mendapatkan gitu. Dan sekali lagi ya terima kasih, sebenarnya ini sudah berjalan kurang lebih dari sejak tanggal 2 lalu pelaksanaan FKP-nya ini. Dan kita sudah memperoleh informasi, dan debatable pasti ada, dan kita sudah melakukan identifikasi, kemudian ground check kembali nih, memastikan bahwasanya tadi yang disampaikan oleh Pak RT, Pak ini miskin kok, tapi kemudian kita lihat gambarannya misalkan ya masih samar-samar, teman-teman kita lakukan ground check untuk benar-benar memastikan. Sekali lagi harapannya kita mencari mufakat yang tepat tapi sesuai dengan basis data yang ada. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga, apakah serta-merta akan digunakan data ini langsung gitu. Nanti takutnya sekarang kan program-program pemerintah juga sudah berjalan kan,
yang bantuan sembako, DTKS dan sebagainya, itu akan tetap berjalan dulu. Jadi belum menggunakan data Reksosek ini. Ya, ketika nanti sudah kita dapatkan lengkap hasil FKP-nya, kita olah kembali, kemudian semester 2 nanti di tahun 2023 akan kita serahkan ke Pak Presiden, dan itu serta-merta menjadi kewenangan ya Bapak Presiden untuk menggunakan, dan harapannya data itu akan terus diupdate. Nah itu Mas, mengumpulkan data itu sangat mahal, waktu, anggaran, ya, kemudian Tenaga, sumber ya, Pak, ya. daya gitu. Harapannya jangan berhenti pada saat ini saja. Tapi Reksosek ini memang sudah dicanangkan sebagai salah satu bentuk transformasi rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah ada 3 transformasi, Mas. Yang satu terkait dengan kebencanaan, transformasi sistem kesehatan, dan transformasi sistem perlindungan sosial. Nah ini data ini harapannya nanti akan ada satu pusat data nasional ya, yang nanti akan diguna-pakaikan, karena kan metodologinya udah sama, menyasar semua penduduk sudah ada, terus menyangkut profil-profil penduduk sudah ada. Nanti tinggal mana kementerian ini mau memanfaatkan data ini dari sisi misalkan ketenaga kerjaannya, informasi UMKM-nya, informasi terkait pendidikannya. Ya udah, nanti data itu diguna-pakaikan oleh semua kementerian. Supaya itu tadi mereka tidak mendata sendiri lagi. Kemudian program-programnya juga menjadi satu pintu clear. Kalau sudah melakukan intervensi di bidang pendidikan, ya harusnya yang lain juga nggak usah lagi tumpang tindih gitu kan. Dan mudah-mudahan ke depan, dan update-nya rencananya itu berbasis dari bottom up. Jadi desa dari bawah ke atas begitu Pak ya. Dan memang ini sosialisasi yang masih berjalan dari 2 Mei ini mestinya dimanfaatkan masyarakat di Sumatera Selatan begitu Pak ya. Iya. Agar memberikan data yang sebenarnya masuk kategori miskin ya, miskin dapat bantuan. Terutama yang sekarang di FKP-nya itu tidak melibatkan semua penduduk karena mungkin tapi ini tadi ketua RT saja sama tokoh-tokoh masyarakatnya. Bagaimana partisipasinya Pak? Antusias dari kemarin saya beberapa tempat saya kunjungi pernah langsung turun Pak ya? Ya turun. Maaf saya belum hafal daerahnya, tapi saya kemarin ke Banyuasin, ya kemudian juga ke OI, ya antusiasmenya mereka cukup ini. Ya mereka menyadari bahwasanya kami pun selama ini resah Pak dengan ada satu dulu dari data yang sebelumnya misalkan ketidaktepatan sasaran, ketidaktepatan sasaran, sehingga akhirnya misalkan, yang selama ini kan harusnya masyarakat yang berkategori miskin itu mendapatkan misalkan 15 kilogram beras. Tapi karena supaya adil, nggak mau kepala desa udah nggak mau ribet ya sudah deh, pokoknya yang anggap miskin-miskin harusnya dia dibagi 3 ya 5 kilo gitu kan. Harusnya nggak seperti itu. Keadilan bukan seperti itu ya Pak ya? Nggak seperti itu. Ya memang sih kadang anggapan kita bahwa merata lah supaya dibagi, tapi enggak. Karena orang yang berstatus miskin, sangat miskin itu sudah kita hitung. Bahwasanya untuk mengentaskan kemiskinan mereka harus dibantu dengan satu target, misalkan tadi berasnya 15 kilogram. Supaya nanti keberlanjutannya terus. Dan ketika kita nanti lakukan survei, konsumsinya kan nanti imbasnya pencatatan konsumsi misalkan ya. Kalau dibagi lagi 5, ya nggak mencukupi kalori yang ada gitu. Cuman makan seminggu. Ya harapannya itu tadi antusiasmenya juga cukup besar, cukup tinggi, dan mudah-mudahan sekali lagi kami berharap memberikan satu jawaban terkait dengan data-data perlindungan sosial, ya, identifikasi orang miskin, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa data ini bukan hanya untuk perlindungan sosial masyarakat kelas bawah, tapi juga untuk pemberdayaan, karena ada informasi terkait dengan UMKM, Mas. Jadi nanti pelaku UMKM juga ada di situ, identifikasinya nanti mungkin mereka di kelas menengah membutuhkan, ternyata banyak loh pelaku UMKM di sektor misalkan perdagangan lah, kuliner lah, atau apa gitu, kerajinan.
nelayan dan sebagainya, oh perlu intervensi ini, sehingga nanti harapannya pemerintah daerah itu punya satu informasi yang tepat. Makanya tadi data Rexosek harapannya itu tadi memberikan informasi yang tepat terkait dengan orang dengan statusnya, sehingga intervensi pemerintah semakin tepat, dan harapannya tingkat kesejahteraannya juga ke depan akan semakin baik dengan intervensi yang tepat oleh kebijakan pemerintah. Baik, ini Pak terakhir sebelum kita masuk ke closing statementnya dari Bapak mengenai sensus pertanian ini sendiri Pak. Oh ya, terima kasih. Ini selain Rexosek juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait kegiatan sensus pertanian tahun 2023. Alhamdulillah kita sudah melakukan berbagai macam persiapan. Tadi di awal saya sampaikan memang tahun ini BPS akan melaksanakan kegiatan sensus pertanian. Insya Allah nanti pelaksanaan lapangannya itu di bulan Juni-Juli, tanggal 1 Juni kita mulai sampai 31 Juli ya 2023 ini. Dan sensus pertanian ini akan menyasar mengidentifikasi seluruh pelaku usaha pertanian, semua sektor. Kurang lebih ada 7 sektor. Tanaman pangan, ya pertanian jangan dilihat cuma petani-petani sawah itu saja loh, tapi ada hortikultura, hortikultura, terus kemudian juga ada perikanan juga ada perikanan yang laut, ada yang budidaya, ya kan, yang di sungai, yang keramba-keramba, kemudian juga ada perkebunan, seperti video yang tadi Pak ya. Ya, tadi seperti tadi. Ini soundtrack kita nih, Sumsel nih Sapa Petani. Menyeluruh 17 kemudian ada kabupaten jasa-jasanya. kota. Jadi nanti kita melakukan identifikasi seluruh pelaku usaha pertanian, baik yang perorangan, ya petani-petani kecil itu, ya dengan berapa sih mereka punya skala usahanya, punya lahannya berapa, apakah lahannya milik sendiri atau sewa dan sebagainya, sampai ke perusahaan yang berbadan hukum. Bahkan sekarang sudah mulai banyak petani-petani milenial yang cukup di daerah perkotaan hanya punya lahan misalkan 10 kali 20 dengan polybag, justru dampaknya ekonominya cukup besar. Apalagi program gubernur sekarang kan Sumsel Mandiri Pangan ya, gerakan Sumsel Mandiri Pangan ya, GSMP ya, gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Yaitu kan menanam di sekitar kita, salah satunya yaitu untuk konsumsi minimal untuk konsumsi pribadi keluarganya, juga harapannya juga untuk produksi yang bisa memberikan nilai tambah untuk keluarganya. Baik, nah siap-siap untuk seluruh pertanian ini bulan Juni dan Juli. Kami sekali lagi tidak ada itu dengan pajak dan sebagainya. Kita pure murni ingin mendata, berikan jawaban yang sebenarnya. Dan alhamdulillah kemarin di tanggal 10 Bapak Gubernur Sumatera Selatan itu telah launching untuk pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 di Sumatera Selatan kemarin pada saat KTNA di Oku Timur ya. Sekali lagi terima kasih dukungan dari pemerintah daerah Sumatera Selatan. Himbauan singkat Pak, closing statementnya silakan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tugas-tugas BPS itu sendiri, yaitu melakukan berbagai macam kegiatan pendataan di lapangan. Harapannya tentunya Bapak Ibu menyambut para petugas kami dengan baik, berikanlah jawaban yang benar, yang apa adanya, sesuai dengan fakta kondisi dari masyarakat itu. Karena dengan jawaban yang benar, yang baik, sesuai dengan kondisi, tentunya akan menjadi cerminan satu indikator yang tepat, dan sehingga nanti pemerintah daerah ataupun siapapun yang menggunakan data itu akan berpijak pada satu data yang tepat, sehingga berbagai macam program yang dilakukan tentunya akan sesuai dengan target yang sudah dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak atas kehadirannya, sudah menyempatkan hadir, memberikan informasi juga untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak. Cik Irin jangan takut lagi untuk pemirsa di rumah, dimintai data, takut-takut. Ada kalau iya Pak, ada kalau agak di salah gunakan, macam-macam. Pokoknya tadi sudah disampaikan bahwa
menjamin kerahasiaan daripada data masyarakat atau responden begitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu selaku Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan dan juga pemirsa PAL TV yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang. Saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 8 merapat jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata Kurian Gumai dan juga Keci Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya.